Baik, kita mulai aja. Tadi kalian sudah nonton, mungkin nggak semua ya. Nah, saya mau nanya kalau gitu. Jadi kemarin udah sampai absen berapa ya? Kemarin sampai absen berapa? Saya tanya. Apa Pak? Mohon maaf Pak. Udah sampai absen berapa kemarin? Oh, catatannya di Fabio Pak. Oh, di Fabio ya? Oh ya, Fabio. Fabio ini kalian gue emang cocok ya. Eh, Fabio, udah sampai absen berapa, Ya, Mas? Pak. Sampai Dika kalau nggak salah Pak, absen 5. Oke, absen 5 ya. Dan absen 6 sekarang. L ya. Ya, Pak. L, apa yang dimaksud dividen ada berapa dividen? Apa, Pak? Dividen ada berapa jenis? Ada 4. Cash dividend, share dividend, liquid. Ya. Ada 4, Pak. Ya, Cash dividend, property dividend, liquidating dividend, sama share dividend. ya 4 ya. Ada 4. Oke. Ya. Thank you. Gampang kok. Bisa. Next ke absen 7. Eri Setiawan. Eri, Ya, Pak. apa yang dimaksud dengan cash dividend? Apa yang dimaksud dengan cash dividend? Berbentuk yang Putus-putus nggak sih, Rifki? Suaranya Eri? dividen yang berbentuk cash. Saya kedengarannya putus-putus soalnya. Dia lain kedengarannya gimana? Ini aja, Pak. Apakah, Pak? Oh, oke. Dividen cash, apa dividen cash? Dividen yang berbentuk cash. Dividen yang berbentuk kas. Kalau dividen daun, dividen yang berbentuk daun. Oke, dividennya yang dibayarkan adalah bentuk kas ya. Kemudian kalau cash dividen apa? Ketika kita mau berusaha membuat dividen, maka ada yang namanya dividen policy ya. Nah, sebetulnya dividen bagian dividen itu tergantung di mana sih menurut Erik? Gimana, Pak? Maaf, Pak. Kurang jelas, Pak. Saya ulangi lagi. Ketika perusahaan memutuskan untuk membagikan dividen kepada para pemegang sahamnya, didahului dengan apa? Didahului dengan apa yang menyebabkan perusahaan kemudian make decisions bahwa oke, saya akan bagikan dividen tahun ini. Apa? Itu, Pak. Pertama mendeklarasikan pengumuman di pembagian dividennya, Pak. Oh, via rapat apa namanya? RUPS. Ya, rapat RUPS ya. Jadi betul sekali, dengan rapat RUPS itulah dia perusahaan akan mengumumkan kapan pembagian dividennya. Nah, yang sekarang apa namanya? Apabila oh ya, itu saya pengen nanya ke Eri ya, terakhir pertanyaan saya. Dividen itu ketika mau dibagi diambil dari mana? Nah, di debitnya apa tuh? Diambil dari mana? Diambil dari RE. Diambil dari RE, gitu ya. Diambil dari RE. Oke, thank you. Jadi dividen itu diambil dari retained earning. Ya, jadi retained earning itu adalah earned capital. Jadi modal yang diberikan dari proses bisnis perusahaan yang dilakukan pada tahun tersebut. Ya, nah hasilnya net income itu nanti menambah nilai dari equity, ya, nilai dari RE. Nah, seperti itu ya. Nah, tapi untuk mengembalikan RE tersebut kepada contributed capital-nya, kepada pemegang sahamnya, maka diperlukan mekanisme namanya adalah dividen. Ya. Nah, dividen itu nanti akan dibagikan kepada pemegang saham melalui mekanisme RPS, ya, sehingga porsi RE-nya diambil sebagian masuk ke kantongnya para investor. Ya. Nah, pertanyaan berikutnya buat siapa nih? Erika, ya Erika. Erika, Pak. Erika. Kan ho eta teh sanesnya. Sanes, Pak. Mohon atuh.
Erika. Iya, Pak. Ketika perusahaan, apakah dalam tiap kalau perusahaan itu ketika mengalami kerugian, biasanya dia bagiin dividen atau enggak? Gimana, Pak? Suara Bapak putus-putus. Ya, artinya kayaknya saya harus mengubah deh. Bentar ya, saya cari kata dulu. Iya, Pak. Kedengeran nggak? Dengar, Pak. Jelas ya? Jelas. Kondisi perusahaan ketika membagikan dividen, apakah selalu dalam keadaan perusahaan itu menghasilkan laba, atau boleh nggak ketika perusahaan rugi bagiin dividen juga? Kalau misalkan mereka lagi nggak untung, Nggak usah rugi. keputusan terbaiknya itu nggak membagikan dividen, Pak. Oh gitu ya. Tapi boleh nggak dibagikan? Membagikannya juga pakai apa? Kalau misalkan nggak ada cashnya kan berarti kita pakainya yang lain mungkin. Cuman kan nanti malah asetnya tuh aset perusahaannya tambah tergerus. Jadi ke depannya dia nggak bisa punya aset lagi buat operasional ke depannya. Oh gitu. Kalau kira-kira perusahaan masih punya cash, masih punya duit ketika mengalami kerugian? Gimana, Pak? Ketika mengalami kerugian, ya suatu perusahaan ketika mengalami kerugian, apa di tabungannya masih ada nggak sih sebetulnya? Masih punya duit cash nggak sebetulnya? Ada di RE, Di mana return earning. kalau rugi return earnings-nya kan minus, jadi berkurang, ya. Iya, tapi ketika perusahaan rugi pun duit mah tetap ada kan? Tetap ada, cuman kan itu kayak kalau misalkan rugi jangan bagiin dividen gitu. Gitu ya. Nah, jadi kalau rugi nggak membagikan dividen, gitu ya maksudnya ya. Iya, Oke. Pak. Nah, jadi perlu kalian pahami ketika mengambil kerugian, Erik sekarang yang menentukan membagikan dividen itu ada kerugian ataukah hasil RUPS? Gimana, Pak? Putus-putus. Oke, nanya. Kayak tiba-tiba hilang gitu suaranya. Oke, bentar. Oke ya, sekarang Jelas, Pak, insya Allah. jadi ketika keputusan untuk membagikan dividen, apakah berdasarkan karena adanya laba, karena dia itu dapat untung, ataukah karena hasil RUPS? Menurut Erika. Ulang lagi, tiba-tiba saya nyet. Ya, sinyal Bapak kayaknya, Pak. Dia jelek nih, ini udah pakai HP lagi nih sekarang. Oke, gimana? Saya ulangi lagi ya. Keputusan untuk membagikan dividen, ya, apakah berdasarkan hasil RUPS? Kalau kata tadi kan hasil RUPS tuh, kalau kata Eri ya. Tapi menurut Ece Erika, berdasarkan apa tuh? Hasil RUPS semata atau karena ada pertimbangan dia net income-nya positif atau negatif? Nah, Karena ada pertimbangan juga, Pak. Jadi kalau misalkan RUPS-nya bilang dibagikan, ya pemegang saham iya atau pemegang saham pasti pengen dividen. Tapi kalau misalkan net income-nya negatif, mungkin jadi pertimbangan gitu, Pak. Kalau yang Erika baca, kalau misalkan net income-nya negatif, terus juga tadi di video Bapak bilang net income-nya negatif, berarti lebih baik jangan gitu. Karena ya tadi yang udah Erika jelaskan. Oke, jadi sebetulnya kenyataannya ya, mau net income positif atau negatif itu nggak dilihat. Yang dilihat itu pada saat di RUPS ya, itu iya betul itu jadi pertimbangan. Tetapi ketika di RUPS itu diputuskan
meskipun negatif, kalau hasil RUPS menyatakan bahwasanya tetap harus bagikan dividen. Ya mau tidak mau perusahaan harus membagikan dividen. Pertama diambilnya dari mana? Kan RE-nya jadi berkurang kalau rugi, ya. Bisa kalau si manajemennya kesel gitu, kehel gitu ya, udah aja pakai liquidating dividen. Jadi share premiumnya nanti di debit, ya seperti itu. Oke ya. Jadi keputusan pemberian dividen itu pure murni RUPS. Memang mempertimbangkan adanya net income atau tidak, ya. Kalau net income positif kan namanya net income. Kalau negatif berarti net loss ya, ada loss ya, seperti itu ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi memang mempertimbangkan adanya gain atau loss, tapi pada dasarnya itu pure decision dari para investor dan kesepakatan antar investor dan manajemen dalam rapat RUPS ya, seperti itu. Nah, apakah memang terjadi? Terjadi. Mau bukti? Buktinya adalah Pertamini. Pertamini apa Pertamini? Pertamina lah maksudnya mah. Pertamina itu adalah perusahaan yang BUMN ya dan rugi. PLN juga gitu. PLN juga rugi ya kan? Tapi pemerintah kita, siapa pemegang saham terbesar PLN dan Pertamina? Siapa? Ada yang tahu pemegang saham terbesarnya? Neng Erika tahu nggak? Saya tanya deh, Neng Erika udah. Itu kan Persero ya Pak. Jadi pasti pemegang sahamnya yang paling banyak pemerintah. Iya benar ya. Kalian tahu nggak sih Pertamina itu BUMN atau bukan? Pertamina itu BUMN ya, badan usaha milik negara ya. Negara siapa? Negaranya Pak Jokowi sebagai presiden ya. Nah kayak gitu. Kemudian PLN juga milik negara. Artinya apa? Pemegang saham terbesar ya negara, diwakili oleh Kementerian BUMN ya, seperti itu. Nah, Pertamina rugi. PLN apalagi rugi, tapi pemerintah nggak mau tahu. Setor PNBP-nya, setor dividennya. Gitu. Siapa? Tahu dari mana? Habis ikutan rapat tuh kemarin teman-teman. Nah, jadi perwakilan dari Kementerian Keuangan ya tetap mengharuskan Pertamina dan PLN menyetorkan PNBP. Saya kebetulan lagi mau bikin kajian ya, penelitian tentang ya dividen ya, dividen ini tentang Pertamina. Dia berargumen dia mengalami kerugian. Tapi Menteri Keuangan kita insist nggak mau tahu. Pokoknya Pertamina harus menyetorkan dividennya ke negara. Kenapa? Karena kita ternyata sedang mengalami resesi dan kita memerlukan cash, free cash dari para BUMN. Nah, jadi walaupun cashnya minus, bahkan ketika cashnya pun minus, tetap minjam. Nah, sadis kan? Emang iya. Nah, kenyataannya kayak gitu ya, kenyataannya kayak gitu ya. Jadi contohnya Pertamina, PLN, walaupun rugi, gitu. Ketika cashnya negatif, nggak punya duit, minjam, ya, minjam ke bank gitu ya, banknya juga bank BUMN, dapat duitnya dibayar buat bayar dividen. Rata-rata kayak gitu akhirnya, ya. Jadi memang praktek bisnis yang kurang sehat menurut saya ya, seperti itu. No, teorinya kan dari net income, dari bisnis perusahaan, tapi kenyataannya seringkali perusahaan itu tidak sesuai teori, ya. BUMN itu tidak sesuai teori, jadi kadang mereka minjam uang, minjam loan gitu atau menerbitkan obligasi, ada part dari obligasi itu untuk membayar dividen kepada negara. Nah, miris tapi itu kenyataan. Oke, kalau gitu kita akan baru tahu ya. Aduh, pakai saya kasih tahu lagi, tau gitu saya nggak usah kasih tahu ya. Mana direkam lagi? Aduh, direkam lagi. Mana saya dosen STAN lagi? Aduh, ya sudah deh. Baik, kalau gitu kita akan lanjut, kita akan review bentar ya. Di sini saya akan coba memaparkan mengenai kebijakan dividen ya. Oke, jadi ini simpel aja ya. Pertama dimulai dari dividend policy. Dividend policy itu semuanya pure dihasilkan dari rapat umum pemegang saham, RUPS namanya ya. RUPS. Nah, RUPS inilah yang memutuskan apakah perusahaan membagikan dividen pada tahun tersebut atau tidak. Nah, yang jadi pertimbangan RUPS adalah apa? Ketersediaan dana, ya. Kemudian juga sama kondisi finansialnya. Nah, ini teorinya harus ada duitnya,
Dan ketika duitnya ditarik, maka jangan sampai cekak gitu ya. Jangan sampai kondisi keuangannya malah jadi jelek gitu ya, karena diperes duitnya untuk bayar ke si pemegang saham. Nah, jangan, itu teorinya, jangan sampai seperti itu. Tapi ini semua teori, kenyataannya mah ya pokoknya yang pemegang saham nggak mau tahu gitu. Di RUPS ini pemegang saham akan fight gitu. Saya nggak mau tahu, Anda harus memberikan dividen. Nanti kalau memberikan dividen perusahaan ini gimana? Itu tanggung jawab Anda manajemen. Justru saya mengamanahkan pada Anda agar tetap menghasilkan laba gitu. Walaupun hanya untung tipis-tipis. Nah, that's why menimbulkan, kalau kalian nanti penelitian gitu ya, menimbulkan yang namanya agency cost, agensi teori ya. Karena ini terkenal sekali teori agensi ya. Agency cost inilah yang nanti akan menimbulkan praktek moral hazard dari si para manajemen. Kenapa? Karena ada tekanan untuk menghasilkan laba setiap saat. Gitu ya. Kalau ternyata dia rugi, direkturnya dicopot, gitu, manajemennya dicopot. Gitu. Jadi kenapa Anda rugi? Saya udah menanamkan modal di sini, Anda mengelola perusahaan tidak baik gitu. Ya udah ganti. Besoknya langsung tanda tangan, ganti tuh direktur semua dicopot. Dan itu kenyataan. Dan itu sering terjadi. Dan di BUMN juga kayak gitu. Iya. Ya, jadi ini adalah dunia tidak hanya akuntansi saja, akuntansi itu luas ya. Kan harus melihat ke perspektif yang lebih wide, oke? Nah, di sini ya tentunya tidak semua diambil dari retained earnings ya, tidak semua. Bisa juga dari retained earnings, semua retained earnings tidak dibagikan dalam bentuk dividen. Kenapa? Karena perlu adanya duit untuk bayar hutang ya. Kemudian perlu adanya duit untuk bersaing dengan perusahaan lain, sehingga apa? Sehingga dia membeli banyak aset tetap misalkan ya. Atau membeli kompetitornya, anak usaha kompetitornya dibeli sama dia ya. Kayak Google itu kan Facebook membeli Instagram, dan Facebook pun membeli WhatsApp. Nah, gitu. Itu ekspansi dan itu diambil dari retained earnings ya. Untuk apa? Untuk membeli si perusahaan-perusahaan tersebut. Sama kalau ada kerugian ya dia masih punya fresh money. Nah, masih ada retained earnings-nya. Retained earnings ini kan macam-macam ya. Retained earnings ini mostly terdiri dari cash, oke? Mostly terdiri dari cash, ya, seperti itu. Oke ya. Kemudian ada 4 tadi ya, seperti yang disebutkan oleh Eri ya. Ada cash, property, liquidating, dan share dividend. Cash adalah dividen kas, gitu. Nah, perhatikan ya di sini ya. Ini semua jurnalnya adalah RA, ya. Pada apa? Dividends payable, gitu kan? Nah, kemudian yang liquidating dividends ini beda sendiri, RA pada share premium. Yang share dividends ini RA pada OSDD, ya, OSDD. Ordinary shares dividend distributable. Lihat semuanya ada RA-nya. Ini RA, ini salah. Nah, yang ini share premium, ya. Pada apa? Pada dividends payable, ya. Nah, sehingga bisa saya simpulkan bahwa cash dividend, property dividend, sama share dividend itu mengambil porsi dari retained earnings, ya. Tetapi liquidating dividends dia mengambil porsi dari share premium. Ya, artinya apa? Share premium ini kan selisih antara market value dikurang dengan par value ya ketika beli. Nah, nanti selisih inilah yang dikembalikan dalam bentuk dividends payable. Dividends payable bisa macam-macam. Nanti bisa dibayarkan dalam bentuk cash bisa, properti bisa, share dividend juga bisa gitu ya. Nah, jadi kesimpulannya adalah kalau cash sama properti sama share itu pada dasarnya adalah bentuk hasil pembagiannya. Gitu ya. Kita mendapatkan, kan kalian itu equity itu kan adalah residual interest ya. Equity itu adalah residual interest. Residual interest ini dari apa? Claim atas sisa dari total aset ya setelah dikurang dengan total liabilities. Artinya apa? Aset yang tersisa itu adalah haknya si pemegang saham ya, haknya adalah investor. Ya, jadi sisa total aset itu adalah haknya si investor. Nah, hak si investor ini diberikan porsinya gitu. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk dividen ya. Dalam bentuk dividen. Dividennya bisa macam-macam. Bisa dalam bentuk semuanya diambil dari current asset ya, semuanya diambil dari current asset. Ya, maksudnya gimana Pak? Maksudnya ya dikembalikan asetnya itu hanya current asset biasanya dikembalikan ke si pemegang saham ya. Nah, current asset ada 2, ada yang cash ya, ada yang short term
investment gitu ya, ada yang short term investment, ada yang PPE juga non current ini NCA ya. Nah, tapi biasanya yang dibagikan adalah yang porsi current asetnya ini ya, cash sama short term investment ya. Short term investment ini contohnya apa? Investment in equity ya, pada saham. Ada investment in bonds ya. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi itu semua adalah yang dibagikan ya. Dividen ini nanti mengambil porsi dari current aset ini ya untuk dikasih kepada siapa? Dikasih ke si investor. Nah, porsi dari current aset yang diambil itulah dividen. Bentuknya kalau cash maka dia cash dividen. Bentuknya kalau berupa short term investment maka dia property dividen. Gitu. Kalau liquidating apa? Liquidating bisa cash, bisa property. Dia hanya debitnya aja yang berbeda. Ya, tidak mengambil dari RE, tapi ngambilnya dari share premium. Tapi yang bentuk yang dibagikan bisa cash, bisa properti. Ya. Nah, bentuk yang ketiga share dividend ini tidak ngambil dari si current asset, tetapi malah menambah proporsi equity-nya dengan menerbitkan OSDD ini. Nanti OSDD ini akan ditutup pada share capital ordinary, gitu ya. Sehingga kesimpulannya dari kesemuanya ini yang mengurangi semuanya ini adalah mengurangi ekuitas ya. Kenapa? Karena kan tadi pasangannya RE pada cash ya. Kalau kayak gini ya. Ini jurnal langsungnya ya. Kan biasanya RE pada dividen payable pada cash. Dividen payable kan saya hapus. Jadi RE pada cash. Yang ini RE pada investment gitu ya. Nah, ya kan? Yang ini juga share premium pada cash misalkan ya. Nah, berarti kan ini semua mengurangi RE-nya itu sama share premium itu kan bagian dari ekuitas. Ekuitas bertambah di kredit, tapi ketika ekuitas ditaruh di debit, maka dia akan mengurangi ekuitas. Ya. Nah, beda kalau yang ini, kalau yang share dividen. RE pada apa? Pada OSDD, ya. Ini saya tulis dulu ya. Nanti OSDD pada apa? OSDD pada si share capital ordinary. Nah, gitu. Ini kan saya hapus ya. Nah, jadi langsung RE pada share capital ordinary. Nah, artinya apa? Ketika untuk share dividen, RE-nya turun karena di debit. Tetapi ada penerbitan saham. Ekuitasnya naik. Sehingga kalau kita total, yang satu turun, yang satu naik, maka selisihnya adalah 0. Maka ekuitasnya tetap apabila share dividen. Ya. Ekuitasnya adalah tetap. Nah, seperti itu. Jadi, yang ekuitasnya turun hanya cash, property, liquidating. Share dividend justru ekuitasnya tetap. Ya, seperti itu. Nah, cash, property, liquidating mengurangi current asset. Karena current assetnya ditaruh di kredit. Tetapi kalau share dividend malah menambah equity. Ya. Menambah share capital ordinary ya. Yang ini bukan equity tetap ya. Menambah share capital ordinary. Oke, selesai pembahasan kita untuk pertemuan ini. Ada yang tanyakan? Selesai pembahasan kita. Udah kelar. Mau lanjut Pak? Ya udah, kalau mau lanjut. Contoh soalnya, siap. Gimana? Ada yang tanyain? Izin bertanya. Siap. Kalau gitu saya tutup dulu. Silakan Ferdi. Kapan sih Pak kita perusahaan itu menentukan mau pakai cash dividend atau property dividend ataupun yang share dividend? Itu bagaimana kayak perusahaan itu menentukannya, kita misal tahun ini pakai share dividend atau gimana gitu Pak? Ya, jadi terima kasih Pak. Thank you Ferdi. Jadi menentukannya itu berdasarkan hasil kesepakatan di RUPS, di Rapat Umum Pemegang. Ini by the way saya diundang loh untuk RUPS-nya Bank Syariah Indonesia. Iya. Saya diundang ya untuk rapat pemegang saham di Bank Syariah Indonesia ya, karena saya memiliki sejumlah saham di sana ya. Oke, dan saya dapat email dari iPod ya, jadi seperti itu. Nah, nanti saya diundang via Zoom. Nanti saya di situ akan membahas kira-kira rencana untuk pembagian dividen ke tahun ini ya. Nah, nanti di situ akan dibahas kira-kira kalau pembagian dividen biasanya kita mintanya dalam bentuk cash ya. Tapi kalau nanti ternyata perusahaan si manajemen nanti berargumen, saya cash-nya itu cash is the king gitu. Kita akan gunakan untuk investasi untuk ekspansi perusahaan dan sebagainya. Kalau alasan mereka masuk akal, kami akan menerima, oh oke, kalau gitu dividen tetap dibagikan.
kita nggak mau rugi setelah investor dividen tetap dibagikan. Tapi bisa dalam bentuk properti dividen. Nah, seperti itu. Tapi biasanya sangat mahal ya, kita nggak mau beda. Kalau cash mah tinggal dari rekening transferin ke rekening saya selaku investor. Tapi kalau properti dividen nggak harus diurus dulu ya. Bayangkan ini kan investment in equity ya. Artinya apa? Dia membeli saham ya pada si BRI Syariah. Ini kan kita berbicara perusahaan. Yang namanya investment in equity itu adalah si BRI Syariah membeli saham dari perusahaan lain. Artinya ini adalah pemegang saham institusi, gitu ya. Membeli saham dari perusahaan lain. Makanya tidak ada investment in equity. Nah, bayangkan itu kan harus dicatat dulu di Bursa Efek. Nah, kalau misalkan itu, nyatetnya sih gampang. Cuma equity investment pada UHGLI, gitu doang kan. Nanti tinggal dibalik aja pada saat pembagiannya dividen payable, property dividen payable pada equity investment. Cuma sesimpel itu nyatetnya. Tetapi prosedurnya saya harus ngurus ke BI, nanti ada balik kayak ngurus BPK STNK balik nama lah pokoknya gitu. Kalau kamu punya motor beli bekas, STNK balik nama ribet kan? Nah, sama. Kalau kita mau membagikan properti dividen ribet minta ampun. Makanya kita daripada properti dividen dibagikan ya mendingan cash aja walaupun kecil gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi tergantung argumennya. Apakah ada kriteria tertentu? Tidak ada kriteria tertentu. Tergantung alasan dan reasoning dari si manajemen ketika di RUPS. Kenapa nggak membagikan dividen dalam bentuk kas? Kenapa harus properti dividen? Nah, biasanya nanti para investor akan men-challenge ya. Nah, nanti dari situ timbullah kesepakatan. Kalau gitu kita nggak mau dalam bentuk properti dividen, kita pengennya cash aja. Dan hampir selalu cash ya. Kalau di Indonesia hampir selalu cash ya. Jarang yang ada properti dividen seperti itu. Oke? Kalau di soal kalau di soal dikasih tahu. Oke, kalau gitu kita contohnya ya. Contohnya ini cepat kok. 15 menit juga kelar, oke? Oh, ditemenin oleh the one and only, tiga saya ya. Dadah. Oke, jadi ini adalah mirip bapaknya kan? Cakepnya mirip bapaknya lah. Mirip, Pak, mirip. Mirip, Pak, mirip. Mirip, Pak. Iya, tuh udah anak sorangan. Oke, siap. Sekarang kita akan bahas ya. Jadi dividen kas, pertama ya ini kalian bisa baca ya. Tidak membagikan dividen kas kepada pemegang saham treasury. Kenapa? Karena pemegang saham treasury adalah perusahaan itu sendiri, gitu ya. Nah, 3 tanggal penting, tanggal declaration, pengumuman, pencatatan, ini no entry, tanggal pembayaran. Jadi jurnal di nomor 1 dan 3 saja, ya, nomor 1 dan 3. Nomor 2 mah nggak ada juga. Nah, contohnya gimana? Kalau ini kan yang dibagikan dalam bentuk kas, dan ini yang bentuk umum ya. Ya, kemudian kita baca nih 20 September tanggal pengumuman, kemudian pencatatannya no entry di tanggal 8 Oktober ini kita abaikan, langsung kita lihat 20 Oktober. Berarti jurnalnya langsung aja gitu ya. RE pada dividends payable sebesar berapa? 800 juta. Jurnal pembayarannya gimana? Dividends payable pada cash ya. Nah, gitu. Bentuk lainnya ini nggak akan semudah ini kalau saya nanti bikin soal ya. Kalian itu kan nggak tahu sih ya bahwa saya tidak pernah bikin soal yang semudah ini ya. Oke, jadi ini kemungkinan akan 8 lembar, RP 8 per lembar. Iya. RP 8 per lembar. Nah, nanti kalian hitung ada berapa juta lembar dari outstanding share-nya ya. Nah, tinggal dikalikan dengan jumlah number of outstanding shares ya. Outstanding shares yang ordinary ya. Misalkan ini adalah 1 juta atau bentuknya misalkan 1 miliar ya, 1.000 juta. Ya udah berarti nanti ada berapa? Ada 8 miliar dividends yang cash yang harus disediakan oleh si perusahaan. Artinya apa? Cash-nya ini diambil dari mana? Dari current asset. Artinya apa? Nanti current asset-nya akan berkurang senilai 8 miliar. Nah, gitu ya. Nah, jadi nanti kalau yang aslinya mau kayak gini, Rp8 per lembar dikali dengan jumlah lembar sahamnya yang outstanding, outstanding teh namanya yang isu terbit beredar ya, yang beredar. Nanti dikalikan dulu dengan jumlah outstanding shares-nya. Nah, itulah nanti nilai dari 800 jutanya ya.
Seperti itu. Nah, ini misalkan ini Rp8 per lembar, berarti kan kalau ini 800 juta, berarti ini bukan 1.000 ya, ini adalah 100 juta ya. 100 juta lembar. Nah, kayak gitu. Nah, ini semua diambil nanti dari cash si perusahaan ya, atau dividen payable pada cash ya. Oke, nah kemudian yang kedua adalah properti. Nah, kalau properti tadi ya, di sini kita harus menyesuaikan ke fair value-nya ya, sehingga diakui unrealized gain atau loss. Kenapa unrealized ya? Karena ini belum kita jual, ini masih kita pegang, masih kita miliki. That's why belum terrealisasi loss-nya, gain atau loss-nya. Nah, karena mengukurnya harus fair value, konsepnya dividen properti itu seperti ini ya, bahwa setiap dividen properti itu bisa semua, karena kan gini, karena ekuitas itu adalah klaim atas total aset ya. Sehingga pada dasarnya yang bisa dibagikan dalam bentuk dividen properti tidak hanya short term investment saja, tidak hanya current asset saja, tapi bisa juga yang non current asset gitu ya. Ya, seperti itu. Jadi boleh. Nah, jadi bisa juga yang non current asset ya. Akan tetapi non current asset itu kan dipakai oleh perusahaan ya. Nah, dan juga investor nggak mau ribet ya. Karena kalau dia non current asset yang dibagikan misalkan land gitu ya, maka dia harus dihitung dulu fair value-nya. Fair value land tidak ready market ya. Fair value itu ada 3 berdasarkan PSAK 58 ya. Kuotasi yang level 1 yang ready market seperti ada di Bursa Efek. Kuotasi yang level 2, nah land itu kuotasi yang level 2 paling tidak. Artinya dia harus mencari pembanding, nanya-nanya ke sekitar ke pemilik tanah sekitar, penduduk setempat, bahwasanya harga tanah di sini sekarang berapa ya. Nah, kayak gitu. Atau cara ketiga dengan menyewa appraisal. Ya, kalau perusahaan nggak punya waktu ya bisa bayar appraisal. Nanti akan menilai berapa harga tanahnya, gitu ya. Nah, semuanya bisa dipakai. Cuman kan harus keluar biaya kalau di appraisal, ya. Sehingga ya land sangat tidak efisien ya ketika nanti perusahaan harus membagikan land sebagai properti dividen, ya seperti itu. Karena dia harus membayar appraisal dulu untuk menghitung berapa fair value dari land-nya, ya. Dan appraisal sendiri itu costly, sangat mahal ya, seperti itu. Nah, makanya oleh karena itu perusahaan milih jalan tengah, jalan cepat. Apa? Yang ready market aja, yang kuotasinya level 1. Yaitu apa? Short term investment, seperti investment in debt, gitu ya, seperti di obligasi. Ya, obligasi kan ada di Bursa Efek ya. Dan atau menggunakan investasi pada equity. Nah, gitu. That's why kenapa di soal di sini berupa investasi saham. Karena kenapa? Karena dia active market ya. Harga tersedia di pasar. Di mana? Di BI. Ya, tinggal nyontek aja ke situ. Berapa kode emitennya masukin, nanti kelihatan harganya berapa. Nah, gitu. Bisa juga investasi dalam bentuk obligasi, ya, investment in debt, ya, obligasi. Nah, dari sini memiliki nilai buku 500 juta ya. Kemudian pada tanggal 5 Januari itu dicatat ya. Pengumumannya per 22 Desember ya. Pembagiannya per 27 Januari ya. Nah, pada saat pengumuman itu berarti pada saat tanggal kelewat nih ya. Ini kenapa udah dividen likuidasi aja. Nah, pada saat pengumuman gitu ya, pada saat pengumuman nilai wajarnya adalah 700 juta ya. Yang kita pakai adalah pada saat nilai pengumuman. Karena kan book value-nya 500, kita sesuaikan dulu ke fair value. Fair value-nya adalah 700. Berarti selisihnya adalah 200 ya. Nah, gitu. Jadi equity pada pasangannya UHGLI. Itu kalau naik, tapi kalau turun ya dibalik ya. UHGLI pada equity ya. UHGLI-nya di debit menandakan loss pada equity investment ya. Ini kalau loss ya. Kalau kondisinya turun harganya. Nah, barulah kita umumkan return earnings pada property dividends payable sebesar 700 juta. Nah, pada saat pembagian barulah dibalik dividends payable-nya dibalik pada equity investment. Jadi nanti equity investment-nya dikredit hilang semua, gitu ya. Nah, pertanyaan saya sekarang, kalau nanti saya tambahkan di sini, misalkan harga nilai wajar investasi pada tanggal pembayaran adalah 800 juta atau jangan 800 ya, berapa ya? Sama dengan 400 juta, malah turun loh. Nah, ini kira-kira yang dipakai yang mana? Saya tanya siapa ya? Tadi urutannya habis Erika siapa? Oh, Fabio. Fabio? Iya, Fabio sekarang ya. Kalau Iya, Pak. tanggal
pembayaran di tanggal 27 Januari itu ternyata harganya turun jadi 400 juta. Terus gimana? Apakah perlu disesuaikan ke 400 juta dulu atau tidak? Iya, Pak, disesuaikan, Pak. Kenapa disesuaikan? Karena saat penjualannya nanti itu kan yang dipakai 400 jutanya, Pak, harga yang dipakai. Tapi yang terutangnya berapa? Yang menjadi payable-nya berapa? Yang menjadi payable 400 juta, Pak. tetap 700 juta yang menjadi payable-nya ya. Nah, di sini sebetulnya kenyataannya sih ada berbagai macam pilihan, tidak ada suatu pendekatan yang exactly tepat ya. Kenapa saya bilang demikian? Karena ya tergantung perusahaan, mau ribet atau mau gampang. Kalau mau gampang, 400 jutanya diabaikan. Langsung aja tetap 700 juta, karena nanti payable-nya kan 700 juta. Nah, yang akan dihapuskan kan sebenarnya 700 juta. Dan toh ini juga nanti kan akan dihapus semua equity investment-nya. Kan equity investment-nya 500, nanti dengan adanya adjustment di awal pada saat pengumuman ini ditambah 200 kan. Book value menjadi 700 pada saat 22 Desember ya. Toh ini kan akan kita hapus seluruhnya gitu ya. Sehingga nggak perlu lagi disesuaikan, 400 gitu ya. Nah, akan tetapi tergantung sikon, kalau ternyata 700 ini masih ada sisa, misalkan total equity investment-nya adalah 1.000 gitu ya. Nah, mau tidak mau kita harus menyesuaikan sisanya 300 ini nanti ada jurnal tambahan untuk menyesuaikan ke harga si 400 ya, seperti itu ya. Jadi kalau saya jadi akuntannya saya nggak mau ribet, udah aja 700, saya nggak perlu menyesuaikan yang 700 ini menjadi 400 sorry. Ini misalkan nilainya gitu ya, ada 1.000 tapi yang dibagikan adalah 700-nya gitu ya. Nah, 700-nya ini bernilai seharga 700 lembar saham gitu ya, 700 lembar saham. Misalkan kayak gitu ya, biar simpel nih ya, biar simpel. Sehingga 1.000 ini adalah equity investment kan, berarti punya 1.000 saham, ya kan? 1.000 lembar. Nah, sisanya adalah 300 lembar ya. 300 lembar inilah yang nanti akan kita adjustment pada tanggal pembagian dividen ya, kalau ternyata nilainya naik ya atau turun gitu ya. Jadi tergantung situasi sebetulnya, nggak bisa kita gebiah-uyah sama rata ya, tergantung situasi. Nah, kemudian kalau nanti di soal gimana Pak? Kalau nanti di soal tetap kita memakai angka yang 700 ini. Kalau kamu mau ke 400 maksa gitu ya, berarti kita harus merevisi di property dividend payable-nya. Gitu. Ini harus direvisi dulu ya. Revisinya gimana? Ya dikurangin berarti ya. RE-nya dimasukin lagi gitu. Nah, seperti itu ya. Jadi kalian harus bikin jurnal tambahan. Jurnal tambahannya kayak gini lagi. Nah, berarti equity investment-nya akan berkurang. Kemudian return earnings-nya pun nanti yang ini dibalik juga. Karena apa? Untuk mengurangi dividend payable. Sehingga nanti totalnya adalah 400. Nah, itu kalau mau ya, itu kalau mau. Jadi pada saat tanggal pembagian kita restatement dulu semuanya. Tapi kalau cara saya nggak mau ribet. Jadi nanti kalaupun ada soal seperti itu, nggak usah disesuaikan dulu. Ya, langsung aja 700-nya. Meskipun nanti di sini ada 400 ya, atau malah 300 gitu ya, ini abaikan saja ya, nggak perlu kalian. Oke, bisa dipahami? Gampang ya. Tanya Pak. Oke, silakan. Tadi kan kalau rugi unrealized-nya di debit, equity investment-nya di kredit tuh Pak. Nanti terus pas pembagian dividennya nanti nyetetnya gimana? Makanya equity-nya habis. Ya, makanya ketika kayak gitu, kamu harus menyesuaikan. Karena kalau ketika kamu mau menyesuaikan ini ya, gimana ya saya jelasinnya? Kayak gini. Saya jelasin pakai slide ya. Gimana, Muna? Tadi lanjut lagi pertanyaannya gimana? Kalau ternyata fair value-nya lebih rendah daripada book value-nya, berarti kan dia rugi. Yes. Berarti nanti unrealized holding gain and loss-nya di debit, equity investment-nya di kredit. Nah, nanti ketika pembagian dividen,
gimana biar ngenalin equity investmentnya gitu Pak? Ya, jadi kalian harus melakukan langkah yang sama dengan pada saat pengumuman dividen. Gitu ya. Makanya saya tidak menyarankan cara itu. Karena yang ada malah tambah ribet gitu ya pengumumannya ini kok jadi. Ya. Nah, ini dia. Nah, kelihatan. Oke, jadi gini ya. Pertama kan nilainya pada saat mau tanggal berapa nih? 22 ya, Oktober 2019 nilainya adalah 500 ya. Nilainya adalah 700 salah. Ya, 700 ya. Oke, nah ini kan kayak gini. Tanggal 1 Januari ya kan, 2019 nilainya adalah berapa? 500, ya kan? Nah, pada tanggal 22 Oktober dia melakukan pembagian pengumuman dividen, ya. Maka jurnalnya adalah kita harus merestate dari 500 sesuaikan ke 700, gitu kan? Ya udah tinggal bikin EI, equity investment, pada apa? UH GLI, ya. Nah, berapa selisihnya Muna? Febri Muna. 200 Pak. Maksudnya panggilnya apa sih? Febri? Pengguna Pak. Pengguna ya? Pengguna Pak. Ya, Iya. 200 ya. 200. Kemudian bikin satu lagi jurnalnya apa? Yang kedua? RP pada dividend payable. Ya, dividend payable. Berapa? 700. Karena mengikuti angka yang atas ya, yang akan kita hapus ya. Ketika di tanggal 22 Januari gitu ya, misalkan Januari deh 2020, nilainya turun menjadi mau berapa? 400 gitu. Maka ini kan harus dikurangin dulu kan menjadi 400 ya. Berarti selisihnya berapa? 300 gitu kan. Selisihnya ada 300. Kalau cara saya, kalian nggak usah lagi menyesuaikan. Langsung aja dividend payable pada apa? Pada equity investment sebesar 700. Karena yang terutangnya kan 700. Udah beres. Sehingga nilai ini abaikan saja. Kenapa? Kayak gitu alasan saya. Karena semuanya ya ini mau dihapus gitu. Ngapain ya kita nyatet kerugian, ya kan? Mau kita hapus, biarin aja gitu kan. Kan tetap 0-0 juga nanti ujung-ujungnya gitu loh maksudnya. Nah, tetapi kalau mau cara yang lebih ribet ya, ya mau tidak mau seperti Muna bilang, kita Nah, gimana Muna? Silakan. Izin mengoreksi pertanyaan. Tadi maksudnya kalau misal book value-nya 700, terus yang fair value-nya 500 gitu, Pak. Jadi dari awal emang udah lebih rendah fair value-nya. Bukan perubahan nilai wajar gitu, Pak. Gini maksudnya ini 700, ini 500. Iya. Ya udah. Ya. Gimana, Sof? Cara jurnalnya? Ini nggak usah deh. Cara jurnalnya gimana? Ini berubah atau jurnalnya? Gimana jurnalnya, Muna? Ini kan minus 200 ya. Nah, karena ada loss, HGLI langsung. Pada equity investment berapa? 200 selisihnya. 200. Iya, 200. Nah, sehingga ketika kita menjurnal RE pada dividend payable ya, yang di jurnal berapa? 700 atau 500? Atau 200? So, enggak? Menurut Muna? Enggak apa-apa, kita biarin ya. 500 ya, Pak? Betul sekali, 500 ya. Kenapa 500? Ya 200 kan selisihnya. Ini udah menjadi book value nih. Dengan adanya jurnal ini, maka dia udah menjadi nanti di account-nya ya, nanti di neracanya atau di account lah ya, itu equity investment-nya saldonya adalah 500 gitu ya. Dari yang 700 dengan adanya pengurangan ini kan tinggal taruh di kredit 200. Sehingga nanti ketika saldo akhirnya menjadi 500. Nah, gitu. That's why ini harus dicatat 500 gitu, ya. Nah, ya udah nanti tinggal di berdua 22 Januari ya tinggal di DP ya. Dividend payable pada apa? Pada equity investment sebesar berapa? Sebesar 500. Gitu deh. Nanti kan di sini di account-nya nanti akan dihapus lagi gitu ya. Di account-nya nanti akan dikredit nih 500. Sehingga apa? Hasilnya adalah 0 kan? 0 dan 0. Gitu deh. Nah, that's why ketika tidak perlu lagi ketika nanti di sini ada apa ya di 1 Januari 22 Januari ini misalkan nilainya naik bukan 400 gitu ya,
naik malah saya ubah ke berapa? Ke 700, balik lagi ke awal, atau ke 600 deh. Ke 600. Ini diabaikan saja, nggak perlu lagi dibikin jurnal. Kenapa? Karena toh ujung-ujungnya akan nol gitu. Ngapain kita capek-capek ya nggak sih? Akuntansi itu mudah, bikin aja simpel. Kalau dibikin ribet justru salah gitu. Gitu, oke, paham? Lanjut ya. Mbak, makasih Pak. Ya. Nah, bagaimana dividen likuidasi? Nah, kalau dividen likuidasi pada dasarnya yang didebet bukan RE tetapi share premium ya. Ya, seperti dia adalah bentuknya adalah ini ya. Mana sih? Pengembalian, bentar. Pengembalian dari siapa? Pengembalian dari si modal, ya. Kenapa? Ini kan share premium ini sebetulnya milik si pemegang saham, ya. Share premium ini milik si investor, ya kan. Nah, kemudian kalau di debit, share premiumnya di debit, berarti si share premium itu sedikit porsinya dikembalikan lagi dalam bentuk cash kepada si investornya lah, gitu ya. Sehingga apa? Ada pengurangan nilai saham dari si investor. Nah, biasanya kalau ada dividen likuidasi ini ngamuk-ngamuk investor. Kenapa? Karena kan dia nggak mau persentase kepemilikannya jadi berkurang, gitu ya. Kenapa? Karena dengan adanya dividen likuidasi, share premium berkurang, maka persentase kepemilikan si investor kan akan berkurang nilainya, gitu ya. Meskipun dia misalkan memiliki 5 juta lembar saham, gitu ya, 500 lembar saham, gitu ya. Dulu dia beli dengan market value-nya adalah misalkan 10 gitu ya. Par value-nya adalah 5 gitu ya. Berarti kan pada dasarnya si investor akan mencatatkan 5.000 ya, 5.000 ya. Nah, kalau ternyata share premium-nya ini 6 ya, misalkan 6 ya. Selisihnya adalah 4 kan. Nah, inilah share premium. Kalau share premium dikurangin ya dalam bentuk dividen likuidasi, maka nilainya nggak akan 4 lagi. Kemungkinan akan 3. Ya, berarti ya tinggal dijumlahkan 5 tambah 3, 8. 8 dikali dengan 500. Berapa tuh? 4.000. Nah, total nilainya akan berkurang menjadi 4.000. Gitu ya. Ini kan kalau kita jumlah ya, ini 6 tambah 3, 9 ya. Apa lah ya? 9 dikali 5, 4.500. Nah, ya. Nah, jadi kenapa akan mencak-mencak ya? Karena jumlah investasinya akan berkurang nilainya menjadi 4.500. Dari yang harusnya 5.000 berkurang. Karena ada apa? Karena adanya dividen likuidasi. Investor adalah tamak, gitu ya. Serakah investor itu ya, pengennya untung mulu. Ya, nah makanya dia akan mencak-mencak. Oleh karena itu dividen likuidasi ini biasanya sangat ditentang keras ya. Biasanya ini ayelan antara si investor sama si manajemen. Misalkan manajemennya misalkan rugi gitu ya, net terjadi loss gitu. Si investor pokoknya gue nggak mau tahu, lu harus bayar dividen. Ya, kemudian si manajemennya mutung. Artinya apa? Pakai dividen likuidasi. Si investor tambah mutung lagi gitu ya. Akhirnya nggak beres-beres tuh mutung-mutung. Akhirnya mutung gitu ya. Saling mutung dan memutung kan. Nah, itu terjadi ya. Akhirnya ini timbul sengketa. Inilah yang dinamakan sengketa ya. Kewajiban kontingensi. Inilah yang dihindari oleh si perusahaan. That's why ada perusahaan yang memilih no par value sehingga tidak ada premium. Gitu. Sehingga ketika nanti membagikan dividen liquidating, udah nggak ada lagi premium, langsung mengurangi share capital, udah makin jelas tuh mencak-mencaknya ya. Nah oleh karena itu bentuk dividen likuidasi biasanya diberikan ketika apa ya, sesuai dengan namanya, ketika terjadi likuidasi ya, ketika perusahaannya dibubarkan gitu deh ya. Oke, nah gimana bentuknya? Dari 900, 300 dibagikan dalam bentuk share premium, 600 dibagikan dalam bentuk saham RE ya. Ya udah, yang RE 600, share premium 300. Sisanya gimana? Yang jurnalnya dividen payable pada akhir 900. Beres deh, gampang ya, nggak susah, nggak ada menariknya, dan nggak menantang sebetulnya ekuitas ini ya. Karena jurnalnya cuma biasa aja, gitu, nggak susah ya. Nah, tapi ribetnya minta ampun. Administratifnya ribet. Kalau di Bursa Efek itu ribet, bet, dan high cost. Nah, itulah equity ya. Makanya ya gitu. Ini paling dihindari oleh perusahaan karena sangat ribet ya, seperti itu. Tapi nyatetnya mah gampang, cuma kayak tadi dong. Nah, sekarang yang terakhir adalah dividen saham ya. Dividen saham intinya dibagikan berdasarkan pro rata. Nah, dicatat dengan par value
bukan fair value ya. Fair value nanti silakan lihat di video saya ada 2 pendapat, ada saham besar, ada saham kecil gitu ya. Tapi kita memakai yang par value. Kemudian apa lagi ya? Nah ini kalau yang dibagikan sahamnya itu yang dibagikan adalah treasury shares, maka kita nanti akan membagi apa ya yang treasury shares yang kita bagikan itu based on cost ya, sesuai dengan cost-nya. Ya. Cost-nya dibeli berapa? Ya pada saat pada nilai itulah nanti pembayarannya dilakukan pada nilai cost-nya, gitu ya. Pada saat pengumumannya pun sama dibagikan pada saat pada nilai cost-nya, gitu ya. Ya seperti itu. Oke. Ini kok jadi nggak ada. Sip deh. Nah, contohnya gimana? Contohnya 10% dari total saham biasa yang beredar. Ya. Saham biasanya adalah 2 juta saham, nilai parnya adalah 100. Ya, karena kita menggunakan par value method, maka langsung aja dari 10% ini dari apa? Dari share capital ordinary. Share capital ordinary dari mana, Pak? Dari 2 juta dikali dengan 100. Ya. Seperti itu. Ya. Oke, seperti ini rumusnya nih. 2 juta dikali 100. Ini adalah share capital ordinary. Nah, gitu ya. 10% dikali share capital ordinary, itulah OSDD. Ya, ordinary share dividend distributable. Itu pada saat pengumuman. Pada saat pembagian, tinggal dibalik. Share capital ordinary inilah yang kita terbitkan at par. Gitu ya. Nah, jadi kesimpulannya kalau dia share dividen, share capital ordinary-nya awalnya misalkan adalah 200 ya. Dengan adanya dividen saham maka dia ditambah 200 ditambah 20 menjadi 220 gitu ya. Sehingga ini menambah nilai share capital ordinary. Akan tetapi kalau kita lihat secara lebih besar yaitu dari sisi ekuitas, ekuitasnya sama dengan tetap ya. Kenapa? Karena nanti RE-nya itu pun akan berkurang sebesar berapa? Sebesar 20 tuh ya. 20. Ini kan kalau kita coret, ini coret gitu ya. Ini coret, yang tersisa tinggal RE dan share capital ordinary gitu ya. Nah, gitu. Nah, seperti itu. Kalau hanya dari sisi sempit saja, share capital ordinary-nya naik. Tapi kalau dari sisi yang lebih lebar, secara ekuitas, perspektifnya ekuitasnya tetap. Ya. Nah, apa bedanya share dividen dengan share split? Nah, kita buka. Nah, yang terakhir adalah share split ya. Kalau share split ini pertama adalah mengurangi nilai par saham ya, nilai par saham ya. Tidak ada ayat jurnal untuk share split ya, mengurangi par value. Nah, kemudian share split ini untuk seluruh saham ya, baik issued, outstanding dan treasury shares ya. Nah, seperti itu. Jadi, gimana sih logikanya, Pak? Logikanya itu adalah ketika jumlah saham yang beredar itu kita beli oleh perusahaan, berarti kan menjadi kecil tuh nilainya ya. Nah, ketika menjadi kecil, demand-nya akan tinggi sehingga diharapkan harga sahamnya akan naik gitu. Nah, di sini caranya gimana? Tinggal jumlahnya ini 100 dikali dengan 2 ya, dikali 2 ya, dikali 2. Nah, parnya dikali 1. Apa, Pak? Dikali 1/2 maksudnya. 1 dibagi 2 gitu ya. Hasilnya menjadi berapa? 100 menjadi 200, 10 menjadi 5. Nah, itu stock split. Ya, ada nanti reverse split. Iya, reverse split itu dibalikin lagi seperti semula, ya. Si shares-nya dibagi 2 gitu sih, parnya dikali 2. Tapi dan itu terjadi di bursa efek reverse stock split, ya. Seperti itu. Tapi kalau stock split ya tadi ya, si shares-nya dikali 2, kemudian parnya dibagi 2. Nah, gitu ya. Nah, dari sini kita melihat jumlah share capital ordinary-nya tetap, ya. Kalau share dividen, jumlahnya naik, ya. Seperti itu. Tapi RE-nya gimana RE-nya? RE-nya tetap, ya. Nah, RE-nya turun kalau share dividen, sorry ya. Ini kalau share dividen ya. Share dividen RE-nya turun. Totalnya gimana? Naik, share capital naik, RE turun, berarti total ekuitasnya tetap tidak berubah. Nah, kalau dia share split, maka kita lihat di sini total ekuitasnya pun tidak berubah, ya, 0. Oke. Nah, oke, kalau gitu kita simpulkan. Yang dimaksud dengan share split adalah apa? Perbedaannya dengan share dividen. Kalau share dividen terjadi peningkatan jumlah saham yang beredar, ya. Kenapa? Karena tadi kan ada yang ini ya, RE pada SCO ya, share capital ordinary, ya. Nah, sehingga apa? Sehingga jumlah saham yang beredarnya ini menjadi bertambah ya ketika dia share dividen. Oke.
share dividend ini SD ya, SD. Oke, jadi ini saya kasih di sini SD. Nah, kalau dia share split, maka outstanding share-nya juga naik ya, outstanding share-nya juga naik. Kemudian, tetapi kalau share dividen dia tidak mengurangi nilai par, ya. Parnya tetap. Kalau share split dia mengurangi nilai par, parnya jadi berkurang, ya, mengurangi. Kemudian secara keseluruhan, kalau share dividen dia meningkatkan jumlah total nilai sahamnya, ya. Ini menjadi 1.100 ya kalau share dividen. Naik kalau share dividen. Kalau share split dia tetap ya, tidak berubah ya. Share capital ordinary-nya tetap gitu ya. Nah, gitu ya. Karena kan gini, logikanya gampang sih, nggak usah dihafalin ya. Jadi logikanya itu adalah kan share capital ordinary itu terdiri dari apa? Sama dengan ya par value dikali dengan apa? Number share outstanding, number outstanding shares ya. Nah, kalau ininya berubah, berarti apa namanya? Atasnya juga berubah gitu ya. Nah, inilah share dividen ya, SCO-nya berubah gitu maksudnya ya. Tetapi kalau dia share split, present par value kan turun, number outstanding-nya naik ya. Sehingga ya tetap satu ya, SCO-nya tetap ya, SCO-nya tetap gitu ya. Nah, kayak gitu. Jadi nggak usah dihafalin, tapi kembali ke rumusnya ini aja ya. Oke, nah sekarang beres deh. Sih Pak, Ya, yang bertanya. silakan. Berarti kalau share split yang tadi itu ngaruh ke EPS ya Pak? EPS-nya berarti lebih kecil? Ya, betul. Kalau share split EPS-nya lebih kecil karena pembaginya kan lebih besar. Pembagian lebih besar. Makasih Pak. Betul sekali. Ke IBS ya. Sekarang saya bagi kalian menjadi 6 breakout rooms ya. Let participant choose the room. Kemudian saya ini waktunya adalah 20 menit ya. Silakan kalian nanti masuk ke roomnya masing-masing. Kelompok 1 masuk ke room 1. Kemudian kelompok 2 masuk ke room 2 dan seterusnya ya. Nah, di sini saya sudah menyiapkan seperti biasa soal latihan kita ya. Soal latihan kita nanti kita kerjakan di mana ya? Di quizzes ya. Nah, ini silakan pilih perwakilan kelompoknya ya untuk masuk ke quizzes ini ya. Ini saya kopikan ke mana dulu ya? Ke ini mana sih kelompok kalian? 401. Kok nggak ada sih 401? Oh, ini dia. Nih ya, silakan copy masuk ke quizzes, kemudian game code-nya, ini game code-nya. Kasih namanya adalah penamaan format penamaannya, penamaannya sama dengan huruf besar semua ya, KLP1 ya. Kalau yang 2 KLP2. Kayak gitu ya. Silakan masuk ke sini ya. Perwakilan kelompok silakan apa namanya? Masuk ke quizzes ya. Kemudian namanya adalah ini ya. Kalau kelompok 1 KLP1, kelompok 2 KLP2 dan seterusnya. Silakan, saya tunggu sekarang. Ayo. Mana nih? Belum ada nih ya. Oh iya, kelompok 4. Iya. Ayo. Kelompok 1 sampai 1, 2, 3, 5, mana? 6. Kelompok 1, next. Next, kelompok berapa nih?
Makasih, Pak. Iya. Siap, Neng Ajri. Aku padamu lah, aku padamu ya. Bapak peka banget. Asemi. Soalnya kalau sama Ajri itu saya selalu kena aja gitu ya. Siap. Oke. Selalu mati gaya gitu. Ajri. Oke, langsung ya. Jadi, tuh kan saya jadi lupa. Kenapa saya jadi yang grogi sih? Pertama, kalian harus memperhatikan ketika ada saham preferen, yang tadi kita bahas, saham dividen kas, dividen likuidasi, dividen saham, dan dividen properti, itu semuanya adalah saham biasa. Ya. Nah, kalau ini adalah saham preferen. Ya. Kalau saham preferen, maka sifatnya ada kumulatif, non partisipatif. Ada kumulatif dan partisipatif. Ya. Kumulatif yang seperti apa? Kumulatif itu yang seperti ini. Ya, kumulatif itu ya. Bentar. Kumulatif itu yang Oke, saya share screen lagi. Kayak cepat kok, 5 menit aja, tenang aja. 5 menit kelar nih, 5 menit kelar ya. Jadi kumulatif itu ya apa? Ada namanya dividen in arrears kalau kumulatif. Artinya apa? Kalau ada tunggakan 2 tahun belum bayar dividen, maka dia akan diakumulasikan ke tahun sekarang. Nah, itu namanya dividen in arrears ya, dividen in arrears ya. In arrears ya. Jadi itu adalah tunggakan dividen yang belum dibayar tahun sebelumnya untuk dividen yang preferen. Nah, kalau partisipatif ada porsi ya, ada asumsi. Jadi asumsi yang dipakai itu adalah apa? Asumsi yang dipakai adalah persentase dividen ya, rate dividen. Untuk yang preferen itu sama dengan persentase dividen untuk yang ordinary. Artinya apa? Kalau persentase dividen preference-nya adalah 10%, maka yang ordinary-nya pun 10%. Nah, seperti itu. Ini asumsi yang digunakan untuk partisipatif ya. Oke. Nah, kalau ini soalnya adalah pada membagikan 700 juta dividen kas ya. Kemudian nilai par saham biasa ini adalah share capital ordinary ya. Kan ada urutannya ya. Share capital ordinary ya, SCO, ada share premium ordinary SPO ya. Ya gitu-gitulah ya. Nah, ada nanti share preference share share capital preference ya. Ada yang share premium preference SPP lah. Kayak gitu-gitu ya. Nah, yang di sini ini 4 juta ini adalah share capital ordinary. Oke. Yang 1 miliar ini adalah share capital preference ya, share capital preference ya. Nah, yang premiumnya kagak dimasukin kalau untuk menghitung dividen ini ya. Nah, dari perhitungan tersebut maka berapa dividen? Jadi nanti kalau di soal itu nggak akan disuapin seperti ini. Kalian akan nanti ada equity sections ya. Equity sections-nya ya ada macam-macam ya. Ada yang share capital ordinary, ada yang share premiumnya, ada nanti retain earnings-nya. Nah, yang kalian ambil hanya yang atas doang untuk menghitung rate-nya dividen preferen ya. Nah, sekarang ada 4 kondisi. Yang kondisi pertama adalah seperti ini. Kalau dia non kumulatif, non partisipatif. Ya ada 4 lah ya, kombinasi dari 4 ya. Dari antara kumulatif sama versus partisipatif ya. Nah, jadi ini ada 4 kombinasi ya. Pertama adalah non kumulatif, non partisipatif. Soalnya tadi ya, dividen kasnya 700 juta. Ini share capital ordinary, ini share capital premium. Ini rate-nya ya. Nah, kalau non kumulatif maka tinggal ingat yang dibagikan terlebih dahulu adalah yang mana? Yang preferen. Kenapa preferen terlebih dahulu? Karena preferen memiliki hak istimewa. Yaitu apa? Hak dibagikan dividen, klaim atas dividen didahulukan ya. Terlebih dahulu untuk mengklaim dividen. Yang kedua, preferen memiliki hak apa? Dia hak atas total aset setelah dikurangi liability ketika terjadi likuidasi. Sisa residual asetnya itulah yang pertama kali diklaim itu oleh siapa? Oleh saham preferen, gitu ya. Nah, tetapi dia mengorbankan apa hak yang dikorbankan? Hak untuk memilih direksi yang dia korbankan, ya. Seperti itu. Nah, kalau seperti ini karena dia preferen tapi non kumulatif dan non partisipatif, maka tahun sebelumnya tidak dibagikan dividen, nggak tertunggak ke tahun ini ya. Langsung aja segini. Berapa? 80 juta. Tinggal 8% dikali dengan 1 miliar. Nah, ini lebih dahulu dibagikan ya. Nah, makanya dia dihitung di awal 80 juta. Sisanya cemplungin ke saham biasa. Nah, gitu ya.
Oh, udah dapat 80, sisanya 620. Nah, yang di jurnal yang mana, Pak? Yang di jurnal yang ini nih, total ini ya. Di kolom yang ini yang di jurnal, ya. Yang mana yang terakhirnya jumlahnya. Jadi nanti jurnalnya adalah seperti apa? RE ya, berapa? 700 ya. Kemudian pada apa? Dividends payable ordinary, DPO ya. Berapa? 620. Sama dividends payable preference, berapa? 80. Nah, gitu ya. Nah, yang bawah juga sama. Kalau bawah kan kumulatif, tapi non partisipatif. Sehingga kalau kumulatif ada tunggakan, maka dibayar ke tahun sekarang. Tunggakannya berapa? 2 tahun, dibayar di tahun ini ketika ada pengumuman dividen. Berapa besarnya ya? Tinggal 8% dikali share capital preference ya, dikali tunggakannya 2 tahun sama dengan 160 juta. Baru nanti yang tahun ini dihitung juga karena kan tahun ini mau dibagikan ya. Jadi ditambah dengan yang tahun ini 80 ya. Baru sisanya cemplungin ke saham biasa ya. Nah, totalnya adalah 240 sama 460. Nah, sama nanti tinggal berubah yang ininya ya. Nah, jurnalnya sama. Nanti dividen payable ordinary-nya adalah 460, yang preference-nya ada 24. Gitu. Oke. Next adalah yang kumulatif ya. Kalau dia partisipatif. Kalau dia non kumulatif tapi partisipatif, maka gimana? Maka nggak ada tunggakan gitu ya. Pokoknya per tahun aja nanti dibayar karena tidak ada tunggakan. Sehingga gimana ya? Udah langsung kita mau kayak asumsi. Asumsinya adalah apa? Bahwa rate preference yang 8% ini berlaku juga untuk si saham biasa ya. Untuk menghitung berapa porsi saham biasa. Makanya langsung di sini 8% dikali dengan 1 miliar yang 80 juta. 8% dikali dengan 4 miliar yang 320. Totalnya adalah 400. Sisanya berapa? Sisanya adalah 300. Ini nanti akan dialokasikan berapa milik preferen, berapa milik biasa. Caranya gimana? Caranya gampang, tinggal 300 ini dibagi dengan total share kapitalnya. Berapa share kapitalnya? 4 ditambah 1 sama dengan 5 ya. Sehingga gimana? 300 ditambah dengan 5 nih ya. Hasilnya adalah 6%. Nah, 6% inilah nanti dikalikan dengan si 1 miliar ya untuk mendapatkan 60 juta yang ini. Dikalikan dengan 4 miliar untuk mendapatkan 240 yang ini ya. Nah, seperti itu. Totalnya ya adalah 300 juta. Nah, yang di jurnal yang mana, Pak? Yang ini nih 140 yang di jurnal sama 5 ya. Gampang kan? Next adalah yang mana? Next adalah yang kalau dia dua-duanya kumulatif dan dia partisipatif juga. Nah, kalau kumulatif, maka yang in arrears-nya kita hitung dulu. Berapa yang in arrears-nya? 8% dikali 1 miliar dikali 2 tahun. Ya. Sama dengan 160 juta. Yang biasa gimana, Pak? Karena kan dia partisipatif, kan biasa mah tidak memiliki efek kumulatif. Sehingga ini 0. Ya. Gitu. Nah, sehingga pada saat tahun berjalan, barulah kita terapkan lagi tarif partisipatifnya. Ya. Tarif partisipatifnya berapa yang pertama? Yang 8% dulu. 8% dikali dengan 1 miliar, 80 juta. Baru yang saham biasa 320 juta ya, 8% dikali dengan 4 miliar gitu ya. Totalnya adalah 400 ya. Nah, ini tambahin tuh. Sama dengan berapa nih ditambahnya? 560. Nah, sisanya gimana? 700 dikurang 560 sama dengan berapa? Sama dengan 140. Nah, 140 berapa rate partisipatifnya? Tinggal dibagi dengan total share capital sama dengan 2,8%. Tinggal dikalikan. Dikali 1 miliar sama dengan 28. Ya, kemudian dikali 4 miliar, 2,8 dikali 4 miliar sama dengan 112. Totalnya adalah sekian ya. Ujung-ujungnya nanti yang di jurnal adalah yang 268 dan 432. Gitu deh. Oke. Selesai pembahasan kita ya. Sekarang tinggal kita latihan. Oke. Kita latihan yang pertemuan keempat ya. Silakan saya kasih di WhatsApp ya. Di WhatsApp nanti kalian buka ya. Kelompok 1 kerjakan yang saya bahas dulu ya. Kelompok 1. Nah, ini ya. Kelompok 1 kerjakan soal 2 ya. Dikerjakan berdua deh. Soal 2 dikerjakan oleh kelompok 1 dan 2. Oke. Kemudian soal 3 dikerjakan oleh kelompok 3 dan 4 ya. Soal yang terakhir ya, yang 4 ini ya.
Kemudian ini dikerjakan oleh kelompok sisanya 5 dan 6. Oke. Nah, soal 1 gimana Pak? Soal 1 kita kerjakan bareng-bareng. Iya. Tadi sudah sampai absen mana? Tadi Pak Bio. Sampai saya, Pak. Oh iya, sampai kamu ya. Absen 9. Absen 10 sekarang ya. Absen 10 adalah siapa dia? Apa? Siapa sih? Oh, Ayu. Oke, Ayu. Kamu Ayu deh. Namanya juga Ayu ya. Oke. Sekarang Ayu ya, bantu saya untuk menjawab soal ini. Nah, pertama, yuk. Maaf Pak, absen 10 Farah Pak. Oh, salah ya. Salah gue. Kalau gitu Farah, maaf ya. Mana Farahnya nggak ada nih? Farah? Are you there, Farah? Nggak ada kayaknya Farahnya. Yang mati lampu tadi. Mati lampu, Pak. Oh gitu lewat ke Ferdi ya, Ferdi. Ada Ferdi? Ya, Pak. Oke, Ferdi sekarang bantu ya. Nah, identifikasi efek dari dividend policy terhadap item-item di bawah ini ya. Kalau bertambah kasih plus, kalau kurang minus tetap 0 ya. Oke, Ferdi, share dividend. Dia menambah atau mengurangi atau gimana? Nah, oke ya, kita bikin jurnalnya ya. Share dividend itu gimana, Ferdi? Share dividend? Berarti Share RE ya. RE pada share ordinary OSDD OSDD, iya Pak, OSDD. Baru OSDD pada apa? OSDD share capital ordinary. Oke, nah sekarang kita analisis jumlah lembar sahamnya bertambah atau enggak? Nih ada share capital ordinary berarti bertambah. Tambah. Kalau share split 2/1 ya, bertambah enggak? 2 dikali berapa ini? Dikali number of shares ya, number of shares outstanding NOS ya, dikali dengan jumlah shares-nya. Ini saya hapus sedikit deh. Ini adalah jumlah shares-nya ya, dikali 2 ya. Kemudian ini 2 dikali dengan jumlah dari shares outstanding-nya ya. Itu kalau rumusnya untuk yang share split ya. Sama 1/2 dikali apa? Par value-nya ya. Sekarang kita analisis. Ketika rumusnya kayak gini, maka jumlah saham yang beredar untuk share split naik atau turun? Naik, ya betul. Kemudian nilai par per lembarnya gimana kalau share dividend? Tetap. Tetap, betul sekali. Kalau dia share split, udah ada jawabannya. Turun ya, berarti minus ya. Ini minus. Kemudian total nilai parnya gimana dong kalau kayak gitu? Tinggal dikaliin nih. 0 itu tetap sih 1 sih. Jadi 0 tetap. Total nilai par atas saham yang beredar gimana? Ketika jumlahnya naik, nilai parnya tetap, maka total nilai parnya akan naik. Ya. Kemudian yang share split gimana? Ketika jumlah nilai lembarnya naik, tapi parnya turun, maka dia akan tetap. Ya. Oke, ini nih udah kita jumlahkan ya, kita batasin ya. Nah, kemudian return earnings-nya gimana? Return earnings-nya sama nih. Kalau ini kan ada return earnings tuh berkurang. Kalau yang share split no entry ya. Tetap. Nah, baru ditotalin ya. Ketika total ekuitasnya gimana? Ya tinggal ditotalin. Ketika share capitalnya naik, return earnings-nya berkurang, maka total equity-nya tetap. Plus 1 dikurang dengan 1 sama dengan 0. Iya. Kalau yang ini tetap juga ya. Nah, seperti itu. Dapat ya jawabannya. Thank you. Siapa? Ferdi ya. Oke, sekarang silakan masuk ke room-nya masing-masing. Saya bikin room lagi ya. Ini kok nggak bisa sih? Kok nggak bisa ya? Yang jadi host siapa ya? Saya kan jadi host ya. Siapa sih ini teh Fabio? Fabio, kamu saya jadiin host dulu ya. Oke, Iya, boleh Pak. Fabio, tolong jadiin saya host lagi. Bentar, Pak. Oke, silakan jadikan saya host lagi. Buka
di sebelah kanan ya. Kemudian partisipan. Kemudian kamu nanti buka klik more di nama saya. Nah, jadi host. Yes, muncul kembali breakout rooms-nya ya. Silakan masuk ke breakout rooms ya. Kerjakan kelompok 1 dan 2 kerjakan soal 2, kelompok 3 dan 4 soal 3, kelompok 5 dan 6 soal 4. Oke? Having fun lagi, guys. Tadi sih, Pak, ini Sorry. dikerjakan di Excel atau gimana, Pak? Oh iya, betul. Dikerjakan di Excel ya. Nah, ini dulu dikerjakannya di Excel. Mana tadi ya? Formatnya. Nah, ini dia ya. Dikerjakan di Excel. Ya, format penamanya seperti ini ya, format penamaannya ya. Format penamaannya seperti ini. Jadi 401 ya ini, 401. AKM2 underscore tugas 4 underscore 401 underscore kelompok 1. Silakan diikutin aja. Kelompok 2 diganti dengan 2 belakangnya ya. Nah, seperti itu. Oke. Dikerjakan di Excel. Nanti dikumpulkan, saya sudah bikin GCR-nya, LMS ya. Nanti kalian akan mengumpulkan via LMS ya. Pertanggalnya hari ini, jam 23.59 ya. Excel-nya silakan dikumpul. Oke, ada lagi yang ditanyakan sebelum saya breakout room-nya saya buka? Excel-nya perwakilan aja berarti, Pak? Betul, Excel-nya perwakilan saja. Excel-nya hanya perwakilan, jadi hanya ada 6 Excel ya. Perwakilan aja. Nanti yang bikin 1 orang di-share ke semua orang. Oke, silakan. Ada lagi? Udah? Ayo bertanya, Pak. Ya, gimana Ferdi? Berarti nanti di-share, terus nanti per individu ngumpulin gitu ya, Pak? Nanti kalian kerjakan di breakout terus bareng-bareng. Terus udah gitu kita bahas sedikit yang soal 4 ya, kita bahas 1 soal aja. Kemudian baru nanti kalian yang membahas pun nanti yang men-share screen-nya ya perwakilan ya, perwakilan. Nah, kemudian yang mengumpulkan nanti perwakilan ke LMS. Gitu. Ya. Oke, jadi nanti di share screen kita bahas sedikit bentar, baru nanti tinggal dikumpulkan ke LMS. Perwakilan aja. Yang men-share screen perwakilan, yang mengumpulin juga perwakilan. Tapi ketika di share screen nanti gantian membahasnya ya. Membahasnya gantian. Siap-siap untuk yang soal 4. Berarti yang kelompok berapa tuh? 5 sama 6 ya. Oke. Siap? Udah? Terima kasih. Lanjut. Erika udah nggak sabar kayaknya tuh. Pengen segera ketemu sama Ahmad ya? Iya. Prigitiu. Oke, kalau gitu saya mulai ya. Silakan masuk. 3, 2, 1. Get lost. Happy fun, guys. Oke. Seru ya. Having fun. Dadah. Having fun. Ayo silakan masuk. Togi silakan masuk. Sip. Tutup dulu ini ya. Silakan ditutup. Oke ya. Gampang kan? Bisa dipahami ya. Jadi ada dampaknya ketika ada stock split sama ada yang apa tadi teh? Share dividen ya. Nah, sehingga nanti ketika harus menghitung berapa pembagian dividen yang di tahun 2021, kalian harus menghitung dulu saldonya. Saldo akhir dari si share preference sama saldo akhir dari si share share ordinary ya. Dua-duanya harus dicari saldo. Ya, paham? Kalau gitu kita foto. Kita foto, dan foto. 1, 2, dan 3. Oke, satu lagi. 1, 2, dan 3. Oke ya. Baik, sampai di sini saja pertemuan kita. Seru kan? Oke, mudah-mudahan kita bisa lanjut minggu depan ya dengan IPS. Rencananya saya kan jadwal minggu depan itu adalah kuis ya. Jadi nanti saya kasih untuk tugas kelompok, paling tidak nanti saya akan kasih semacam Excel ya. Excel yang seperti mana ya? Seperti ini ya. Nanti kalian akan isi ya. Nanti Excel-nya tinggal diisi saja.
kamu kolom-kolomnya, tapi untuk mengisi Excel tersebut kamu mau tidak mau harus mencari data dari laporan keuangan. Contohnya seperti ini ya, gudang garam, harga penutupannya berapa per tahun 2018. Jumlah saham beredarnya nanti tinggal dicari. Nah, ini bisa dari data Yahoo Finance atau bisa dari Bursa Efek ya. Nah, atau dari laporan keuangannya ya. Kemudian dari sini ada debt-nya berapa sama total asetnya berapa. Nanti kamu isi kayak gini, tapi per kelompok nanti saya bagi-bagi. Per kelompok untuk satu semester ini ada sekitar 60 sampai 80 perusahaan. Nanti tinggal dibagi-bagi per orangnya berapa. Bisa per orang 10 perusahaan. Nah, makanya minggu depan nggak mungkin selesai semua. Paling progresnya aja berapa, sampai segimana ya. Seperti itu. Nah, oke, kelompok yang belum, kelompok 1, 2, 3, 4, dan 5, nanti minggu depan akan mempresentasikan progres dari Excel ini ya. Seperti itu. Ide saya adalah kalian mengisi Excel ini sejadinya aja dulu progresnya. Nanti begitu ini udah jadi, setelah UTS kalian akan membuat papernya, karya tulisnya ya, dengan menggunakan data-data seperti ini ya. Nanti akan saya ajarkan gimana cara mengolah datanya ya. Nah, kemudian minggu depan juga nanti kalian salah satu kelompok ya. Jadi kelompok 1 misalkan akan presentasi progresnya. Kelompok 2 nanti yang akan presentasi tentang EPS ya, seperti itu ya. Sehingga ya demikian ya caranya minggu depan. Jadi jadwal presentasi ya. Nah, nanti itu yang akan saya nilai sebagai kuis ya, Itulah yang akan saya nilai sebagai kuis ya. Nanti saya akan memberikan penilaian terhadap hasil presentasi kalian dan progres kalian ya. Nah, seperti itu. Tentang IPS pun nanti saya akan membiarkan kalian nanti mempresentasikan hasil dari tentang IPS ya, tentang IPS. Nanti kita akan gunakan IPS itu dalam penelitian kalian ya. Kita akan masukkan salah satu kolom di Excel nanti ya. Nah, nanti untuk kita akan mengeksekusi dengan menggunakan regresi. Nanti ini jadi modal kalian untuk mengerjakan KTTA, bahwa KTTA nanti bisa menggunakan kuantitatif pendekatannya dan mengambil topiknya ya dari akuntansi keuangan gitu ya. Jadi KTTA kalian itu nggak akan bosen, cuman analisis tinjauan atas. Aduh, itu udah basi deh ya. KTTA saya itu udah pakai regresi, udah pakai ada diskriminan, udah pakai tools statistik yang keren-keren ya. Dan kalian pun nanti coba saya ajar. Oke, itu aja untuk petunjuk mengenai teknis bagaimana tugas kelompoknya ya, penjelasan tentang Excel-nya. Nanti saya akan kasih penjelasan ya. Itu akan saya jelaskan via Instagram Live, oke? Live via Instagram, oke? Don't forget to follow my Instagram account on air.aryasa.q. Nanti saya akan bagikan kapan akan saya live Instagram untuk menjelaskan tugas kelas kalian ya, tugas kelompok untuk kelas kalian ya. Karena tiap kelas akan berbeda-beda, jadi ada sekitar 5 live Instagram yang harus saya lakukan. Oh my god. Tapi mungkin nanti jadikan satu aja deh ya. Yang grup AKM jadi satu gitu ya. Oke, tapi nggak lama kok, paling cuma ya 15 menit lah paling lama ya live Instagramnya. So, don't forget to stay on in my Instagram channel, okay? This is Pak Eci. I will close this channel. I will close these sessions. Okay, let's close the door now. Thank you very much for your kind attentions. Don't forget to like and subscribe my YouTube channel @CATA, and don't forget to follow my Instagram @air.aryasa.q. Okay, this is me speaking, and until we meet again in next sessions, of course with me, The Eci Show, The Eci Show, and Kui Belajar, annyeonghaseyo, kamsahamnida. Keep cheer up and keep cheering up, and don't forget to stay healthy. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.